Oke. Ini bentuk cash flow secara umum ya. Cuman karena kita ini mau belajar itu kan evaluasi ekonomi tambang. Berarti kita lebih mengarah atau mengerucut tentang cash flow di tambangnya ya. Gimana aliran cash flow di tambang, bagaimana format yang umum ada di laporan kelistrikan maupun di laporan lainnya. Nah, itu akan kita coba buat hari ini. Nah, untuk cash flow ini penting, malah sangat penting bagi perusahaan. Karena itu selalu berhubungan dengan rasio likuiditas. Jadi banyak perusahaan itu gulung tikar atau bangkrut disebabkan oleh cash flow yang tidak lancar. Nah, makanya perusahaan itu kalau dipending pembayaran itu mereka biasanya mengamuk ya. Karena ini bayangkan nih, dia punya alat, kemudian alat itu butuh spare part yang harus berganti per waktu kan. Butuh untuk operasional itu butuh duit untuk beli solar, bayar pegawai, beli solar, pegawai ya. Nah sementara duit yang dikeluarkan itu tidak berproses bagus ya, aliran cash flow tidak bagus, sehingga duit itu tertahan. Harusnya dia keluar duit, dapat duit lagi kan. Sementara duitnya itu tidak dapat ke dia. Duitnya baru cair 2 bulan yang datang, 3 bulan yang akan datang, sehingga aliran keuangannya pun jadi tidak lancar ya. Mudah-mudahan dia tidak punya cash. Sedangkan kalau untuk bayar vendor, bayar beli solar itu kan butuh cash kan, tidak butuh pendapatan, sebenarnya butuh cash yang dibayarkan. Nah, cashnya tidak punya mereka. Makanya kadang-kadang perusahaan itu kalau modalnya kecil, ketemu vendor atau buyer yang suka untuk mendelay pembayaran, nah bisa jadi mereka tekor, bangkrut karena tidak ada aliran cash flow-nya. Makanya perusahaan itu kenapa ketika diberi penalti perusahaan itu misalkan pending pembayaran karena ada permasalahan terjadi overcharge misalkan di tambang nggak dibayarkan ketika dikerjakan. Nah, itu perusahaan itu terpukul dia karena untuk mengerjakan hal itu misalkan dia overcharge 200.000 BCM. Dia sudah kerja 200.000 BCM. Cuma nggak langsung dibayar kan? Dibayarnya mungkin 3 bulan, 4 bulan ketika kerja untuk rotasi itu. Itu jadi masalah bagi perusahaan itu. Karena aliran cash flow jadi tidak lancar. Nah, itulah pentingnya cash flow karena dia berkaitan dengan rasio likuiditasnya. Karena yang dibayarkan ke orang itu cash. Setiap bulan benerkan lagi. Sementara pendapatannya nggak masuk pendapatannya. Makanya kalau misalkan nggak masuk, mereka minjam modal lain-lain. Mereka butuh bunga lagi. Makanya butuh cash flow itu lancar. Itulah kalian ada yang bisnis ayam misalkan ya, ayamnya terjual, kalian beli bibit lagi kan, sementara tempat kalian jual itu belum bayar, boleh kan beli bibit kan, maksud kalian minjam dulu, jadi cash flow tidak lancar. Cuman itu kalau kita bicara cash flow perusahaan secara umum ya, tapi kalau evaluasi ekonomi tambang kita anggap cash flow-nya lancar, karena kita mau evaluasi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang akan datang. Nah, aktivitas yang ada di cash flow itu ada 3 ya. Satu aktivitas operating activity, yang kedua investing, yang ketiga financing ya. Jadi 3 ini yang akan mempengaruhi cash flow. Apa itu operating activities? Operating activities ini operating activities ini berhubungan dengan operasi ya. Jadi kemarin kita bahas ada biaya operasional, nah itu berhubungan dengan operating activities. Ini kalau di tambang yang terkait dengan penjualan, kemudian terkait dengan biaya operasional seperti biaya penambangan, biaya overburden, biaya pengolahan, itu termasuk ke dalam operating activities. Yang source inflow-nya yang dari penjualan, source outflow yang operating activities-nya itu bisa berhubungan dengan pengeluaran biaya operasional. Nah, selain biaya operasional ini, aktivitas operasional ada namanya investing activity. Ini aktivitas investasi ya. Aktivitas investasi ini berhubungan dengan alat. Jadi kalau misalkan investasi di bangunan, di alat baru, itu masuk ke dalam aktivitas investasi. Atau dari alat yang lama dijual kembali, dapat dana, itu termasuk ke dalam
aktivitas investasi. Kemudian ada yang terakhir itu financial activity. Nah, financial activity ini terkait dengan pemodalan. Jadi modal itu kan bisa berasal dari dua ya. Ada yang namanya equity itu modal kita sendiri, kita yang punya duit sendiri, atau minjam dari bank ya. Nah, aktivitas pemodalan itu masuk juga di cash flow. Jadi ada 3 hal yang di cash flow itu yang mempengaruhi cash flow secara umum. Yang pertama operating, yang kedua investing, yang ketiga financing. Nah, kemudian bagaimana bentuk cash flow? Nah, itu yang akan kita coba untuk pelajari hari ini ya. Nah, secara umum bentuk dari perhitungan cash flow itu kayak gini ya. Jadi tahapan pertama itu kita hitung produksinya. Yang kedua kita dapat selling price-nya, harga jualnya. Produksi dan selling price dikalikan dapat gross revenue. Itu komponen cash flow untuk ya di tambang biasanya. Lebih spesifik di mining ekonomik lah. Kalau mining ekonomik secara umum struktur cash flow-nya kayak ini. Cara hitung sampai dapat cash flow yang secara umum digunakan di mining ekonomi atau di tambang ya. Baik itu mineral maupun batu bara biasanya strukturnya kayak ini. Untuk evaluasi ekonominya. Di FS juga seperti ini formatnya maupun di laporan-laporan yang menurunkan kelayakan ekonomi. Pertama, production ya. Produksi itu adalah berapa total OB, total over barrel, kemudian berapa total ore atau total batu bara yang didapat. Ada selling price-nya, harga jual. Ini production dikali selling price dapat dengan gross revenue ya, atau pendapatan kotor. Terus revenue ini dikurang dengan royalti, didapat dengan net revenue. Ini royalti sudah kita bahas kemarin ya. Ada yang 4%, ada yang 3%, tergantung dari komoditasnya. Kemudian dari net revenue ini dikurangi lagi dengan depresiasi, amortisasi ya, operating cost, kemudian bunga hutang ya. Jadi kalau yang ada bunga hutangnya, ya kita dikurangkan dulu dengan net revenue-nya. Nah, kenapa dikurangkan dengan depresiasi dan amortisasi? Ini sebagai dan bunga pajak ya, atau bunga hutang. Kemudian nanti setelah ditambahkan lagi nih depresiasi dan amortisasi. Nah, karena depresiasi dan amortisasi itu sebagai pengurang pajak ya. Karena setelah dia dapat nanti net income, ini kan pendapatan bersih sebelum pajak ya. Pendapatan bersihnya itu dikurang dengan depresiasi amortisasi tentu lebih kecil kan, daripada tidak dikurang. Sehingga setelah dia net income ini dia perlu dikurangi dengan pajak. Nah, depresiasi dan amortisasi ini diizinkan dimasukkan sebagai pengurang pajak. Tapi setelah itu ditambahkan lagi ya depresiasi dan amortisasi. Karena depresiasi dan amortisasi itu bukan merupakan pengeluaran sebenarnya. Jadi depresiasi itu sebagai kita seperti yang saya sampaikan di dulu ya. Jadi kita berinvestasi di alat, kita alokasikan duit di sana. Ketika alatnya sudah sampai umur ekonomis, kita punya cadangan untuk membeli alat. Jadi itu maksudnya depresiasi. Dan biasanya depresiasi itu adalah bangunan, alat, dan sebagainya ya. Dan amortisasi ini sama kayak depresiasi, cuman dia dalam bentuk intangible atau tidak terlihat seperti iup kan. Hak iup itu kan perlu diperpanjang per 5 tahun sekali. Nah itu termasuk ke dalam amortisasi. Jadi kalau depresiasi itu dia bangunan atau berfisik, ada wujud fisiknya. Kalau amortisasi ini dia intangible atau tidak terlihat atau tidak ada wujud fisiknya ya. Nah ini dikurangi depresiasi, dikurangi amortisasi, dikurangi dengan biaya operasi atau operating cost, dikurangi dengan bunga hutang. Nah, kenapa bunga hutangnya kita kurangi di sini? Terus pokok hutangnya kita kurangi di mana? Kurangi di bawah ya. Principal payment. Jadi pokok hutang, kalau hutang itu kan ada dua ya. Ada hutang yang kita bayar sebagai pokoknya, ada bunga hutangnya. Nah, bunga hutang itu sebagai pengurangan pajak ya, sebagai pengurangan net revenue-nya. Sedangkan untuk
Principal payment-nya ini akan menentukan cash flow secara keseluruhan. Tapi dia tidak sebagai pemotong pajak. Ya, jadi kalau dia pemotong pajak 2 kali dalam kena potong dia. Sama terakhir itu capital cost. Capital cost ini juga bukan pemotong pajak. Tapi semuanya nanti akan mempengaruhi sebagai cash flow secara umum. Oke? Masih bingung? Bingung, kita coba lihat latihan ya. Nah, supaya kita lebih enak untuk melihat. Ya. Ini contohnya di tembaga ya, cover. Kita disuruh menentukan untuk cash flow-nya. Diketahui kalau ini diskon lihat, ini belum kita belajar ya. Ini kita abaikan dulu. Kemudian dari tambang ke tembaga, depositnya itu terintegrasi ya dari open pit sampai flotasi. Jadi berarti dia secara operasional ada biaya penambangan dan biaya pengolahan ya. Ini evaluasinya dari Januari 2015 sampai Desember 2020. Nah, ini ada unclaimed exploration and property acquisition cost. Kemudian ini biaya eksplorasi kan. Kemudian ada biaya yang dikeluarkan sebelum penambangan pada 1 Januari 2015, yaitu dibangun on-site plant, ada pabrik pengolahannya, kemudian truknya diinvestasikan, kemudian ada transportasi facility, kemudian ada bangun townsite. Nah, ini sebagai, kita anggap ini sebagai kapital atau biaya modal yang dikeluarkan, investasi mereka di awal. Kemudian pajaknya, pajak perusahaan, tax rate ini pajak perusahaan ya, itu 30%. Ini dihitung dari pendapatan, tadi kan ada pendapatan sebelum pajak, ada pendapatan setelah pajak. Kalau dia untung dia kena pajak, tapi kalau dia rugi nggak ada pajaknya ya, kalau pajaknya nol. Jadi pajak ini cuma kalau dia punya keuntungan. Kemudian ada royalti untuk covernya itu 4%, kemudian untuk molybdenum 4,5%. Untuk produksinya 12 juta ton ya, dengan strip rasionya 2:1. Kemudian biaya operasinya untuk tambang itu $0,6 per ton dan naik 10% ya per tahun. Annual compound rate naik 10%. Kemudian untuk millingnya, untuk pengolahannya $1,5 per ton dan naik 5% per tahunnya. Yang menjadi grade-nya itu 0,8% untuk CU dan 0,1% untuk FO-nya. Nah, kemudian ini biaya apa harganya? Harga dari CU itu $750 per ton dan naik 5% per tahun. Untuk yang MO-nya $5.000 per ton, naik 3% per tahun. Kemudian pada Januari 2015 perusahaan itu berhutang ya, atau minta modal dari luar, berhutang sebesar $30 dengan bunganya itu 10%. Ini dibayar bulan principal replacement-nya 7,5 juta per tahun ya. Jadi dibayarkan pokok utangnya itu 7,5 juta per tahun. Di sini disederhanakan ya, jadi operating cost-nya sudah dikasih dalam dolar per ton. Tapi kalau misalkan ini tidak dikasih operating cost-nya berarti perlu didapatkan satu persatu ya, mulai dari biaya pengupasan per badan, biaya dan pengirimnya,
kemudian biaya transportasinya, biaya marginnya, itu perlu dihitung semuanya. Tapi karena ini sudah dikasih semuanya, ditanggap saja itu sudah ter-include semua biaya operasinya. Nah, gimana cara kita untuk menyelesaikan ini? Kita untuk menyelesaikannya, kita buat tabel yang mempunyai komponen cash flow ini. Nah, sini kan kelihatan ya. Pertama, kita buat production ya, sesuai dengan tabel tadi. Yang pertama production. Ini adalah produk. Ya. Oke, kita contek tabel ini ya. Jadi di reproduction-nya sampai ke paling bawah itu adalah cash flow ya. Jadi kita buat persis sama seperti ini tabelnya dalam Excel ya. Oke, kita lihat contohnya soalnya. Nah, untuk production-nya tadi kan sudah kita ketahui produksinya adalah 12 juta ya. Dan itu tidak naik. Jadi flat, tidak ada keterangan dia ada kenaikan untuk produksinya. Jadi untuk production-nya dimulai tahun 2016. Di tahun ini tahun 0 ya. Kalau tadi contohnya dimulai tahun 0, tahun 0-nya itu adalah tahun 2015. Mulai operasinya di tahun 2016 ya, tahun pertamanya. 12 juta sampai di tahun 2020 ya. Ya, ini tahun 2020 ya. Kita input saja 12 juta ya. Kemudian dari ini kan dalam bentuk OR ya. Sedangkan kalau dia setelah pengolahan masuk ke dalam kadar ya. Kadar yang masuk bisa menjadi harga itu adalah 0,8 dan 0,1. Ini cut off grade-nya ya, COG-nya. COG-nya 0,8 dan 0,1. Nah, kita kan butuh yang di sini kan disampaikan harganya itu adalah harga CU dan harga MO-nya ya, bukan harga dari bijinya. Nah, karena itu kita perlu turunkan dari CU dan MO ini berapa jumlahnya dari 12 juta ini ya. Ini dikalikan aja 0,8. Jadi dari 12 juta ini menghasilkan CU 0,8%, sehingga didapatkan CU 96.000, kemudian MO-nya 0,1. Nah, inilah produksinya. Kalau di batu bara, berarti langsung saja ya, nggak perlu dikalikan dengan kadarnya, nggak perlu dikalikan dengan COG-nya. Jadi kalau misalkan dia produksi 12 juta ton batu bara, harganya kan sudah ada kita kan dari HBA itu, tinggal langsung kita kalikan. Ini harganya 750 dan 5.000. Nah, ini tinggal dikali sesuai dengan tabel di atas tadi. Selling production dikali selling price dapat gross revenue ya. Inilah gross revenue-nya. Ini untuk harganya ada keterangan tadi ya. Untuk harganya terjadi kenaikan 5%, kemudian untuk MO terjadi kenaikan 3%. Karena itu di tahun 2016 dia naik 5%, kemudian di sini juga naik 5%, ini naik 5% ya. Dari harga awal 750. Untuk MO-nya juga sama, naik 3%, ya naik 3% dari harga awal ya. 5%, terus naik 3% setiap tahun sampai tahun 2020. Nah, ini gross revenue tinggal dikali saja. Kali antara jumlah MO-nya ya. Jadi ini dikalikan dengan ini.
Ini dikalikan dengan ini, tinggal ditambahkan itu adalah gross revenue-nya. Kemudian untuk royaltinya diketahui royaltinya adalah 4% dan 4,5%, tinggal dikali saja 4% dan 4,5%. Itu adalah pengurang pertamanya, didapatkanlah net revenue. Net revenue ini di sini tidak disampaikan adanya salvage value atau nilai sisa ya. Jadi semuanya dianggap habis. Ongkos tambangnya itu 0,6 dolar per ton ya. Nah, ongkos penambangan ini dia dari biaya pengupasan overburden ya. Jadi pengalinya adalah SR. Ini kan SR2 ya. Berarti di sini untuk biaya penambangannya dari total produksi ini dikalikan dengan SR ya. SR-nya 2 dikalikan 2 baru dikalikan dengan biaya operasi. Jadi kalau misalkan dia sudah diketahui waste-nya atau tanah penutupnya nggak usah dikali SR. Kalau dalam hal ini tidak diketahui jumlah tanah penutupnya maka dikalikan dengan SR. Ini. Ini kan mining ya, mining cost-nya itu increase 10% ya per tahun. Jadi ini dikalikan 110% ya. Sehingga dia naik 10% per tahun. Kalau nggak ada keterangan naik berarti dia dianggap flat ya. Rata untuk setiap tahunnya. Milingnya sama. Nah, milingnya itu langsung dikalikan dengan ongkos pengolahan ya. Kemudian, nah ini untuk hutang gimana nih bunga hutang? Nah, jadi untuk bunga hutangnya itu kita ambil dari 30 juta tadi ya. 30 juta tadi adalah debt-nya atau jumlah hutangnya dengan bunga 10% ya. Jadi 10% dari nyicilnya di tahun 2016 berarti ada 10% dari 30 juta ya. Itu adalah bunganya di tahun pertama. Untuk tahun kedua bunganya otomatis yang 30 juta tadi di tahun pertama sudah dikurang dengan principal payment atau biaya pokoknya ya, biaya pokok hutangnya. Jadi biaya pokoknya hutang itu kan di sini disampaikan 7,5 juta per tahun ya. 7,5 juta per tahun habis selama 4 tahun. Nah, untuk yang bunga di tahun keduanya dikurangi dengan selisih atau sisa hutangnya. Jadi kan di tahun 2017 itu sisa hutangnya sudah 30 juta dikurang 7,5 juta. Nah, itulah yang ini kalau misalkan kita kali dikurang 7,5 juta itu adalah 22 juta 500. Nah, ini dikali 10%, inilah yang menjadi pengeluaran bunga hutangnya ya. Begitupun untuk yang di sini jadi kurangnya 15 ini jadi kali 10% jadi 1.500.000. Terakhir kalikan dengan 7.500.000 ya. Sisanya makanya bunga hutangnya 10% 750. Nah, itu untuk menghitung bunga hutang yang di atas ini. Jadi, kalau dia nggak ngutang berarti di sini adalah 0 ya. Nah, kemudian depresiasi. Depresiasi ini dihitung dari ini ya. Dihitung dari capital cost atau biaya investasinya. Nah, biaya investasinya kita dapat dari mana? Dari soalnya. Jadi kalau dari soal ini ya biaya investasinya itu adalah biaya untuk eksplorasi ya. Ini 10 juta. Untuk biaya pembuatan pabrik pengolahan 40 juta. Kemudian untuk beli truk 5 juta. Kemudian untuk buat transportasinya 5 juta. Kemudian untuk buat tonsite ya. Untuk buat tonsite-nya 70 juta.
Nah, 130 juta itu adalah capital cost-nya. Nah, ini 130 juta. Ini kenapa 1.120.000? Karena yang 10 juta ini biaya eksplorasi dan biaya akuisisi ini itu termasuk biaya pengembangan. Jadi bukan biaya capital cost-nya. Capital cost-nya itu adalah yang di sini ya, yang berbentuk wujud ya. Kalau eksplorasi dan property acquisition ini dia kan biaya eksplorasi ya. Biaya eksplorasi kan itu kan nggak ada wujud fisiknya ya. Sedangkan yang depresiasi itu adalah yang sudah ada wujud fisiknya. Jadi yang didepresiasi adalah 40, 5 juta, 5 juta sama 70 juta. Itu adalah depresiasinya. Kalau untuk depresiasinya tinggal dibagi rata saja ya. Kalau dia tidak ada salvage value-nya atau tidak ada nilai sisanya, berarti dari 120 juta itu dibagikan secara merata di setiap tahunnya. Setelah itu untuk principal payment terakhir di capital cost-nya. Nah, setelah dapat semuanya tinggal dilakukan operasi ya. Operasinya itu adalah seperti yang di atas ini. Pertama dari gross revenue-nya dikurangi dengan royalti, kita dapat net revenue. Ini adalah net revenue-nya. Kemudian net revenue-nya dikurangi dengan depresiasi, amortisasi, debt interest, dan juga biaya operasional. Biaya operasional itu terdiri dari biaya mining dan mailing, penambangan dan pengolahan. Dapatlah net income before tax ya, atau pendapatan bersih sebelum dipajak. Nah, pajaknya tadi diketahui pajaknya adalah 30%, barulah dari net income-nya ini dikalikan 30%. Dan itulah didapatkan net income after tax atau setelah dipajak. Nah, net income after tax ini belum bisa disebut sebagai cash flow. Cash flow-nya harus ditambahkan lagi dengan depresiasi dan dikurangi dengan pembayaran hutang ya. Dapatlah cash flow-nya. Untuk tahun 0 ini adalah biaya investasi semuanya ya. Jadi dia ada minjam duit dengan menanam duit dari bunga duit sendiri ya. Ini anggapan dia adalah 130 juta ini adalah equity atau dari modal si pemilik melakukan investasi dengan pembangunan. Nah, setelah dapat semuanya ini barulah dilakukan operasi yang sama di setiap tahunnya. Dapatlah ini adalah di 2015 dia minus karena ini adalah proses pembangunan mulai berproduksi tahun 2016 sampai tahun 2020 dapat cash flow-nya seperti ini. Sampai di sini kita sudah dapat cash flow. Baru nanti dari cash flow ini bisa kita lakukan teknik analisis investasinya. Jadi sampai di sini cukup kita untuk ketahui, kita pelajari hari ini cukup sampai cash flow-nya saja dulu. Ada yang ingin bertanya untuk proses atau cara menghitung cash flow-nya? Jadi Pak, untuk cash flow itu duit bersih yang kita dapati dari hasil itu. Ya, duit bersih yang kita dapati. Nah, jadi untuk menentukan investasi ke depannya berapa? Untuk investasi ke depannya maksudnya? Kan itu mau kita investasikan kan dari hasil duit bersih. Oh ya, mau kita teknik analisis investasi ya. Di teknik analisis investasinya kita ada yang namanya DCF ya, discounted cash flow. Itu kita ngitung NPV, net present value-nya, bisa dari IRR, internal rate of return, atau bisa juga kita lihat dari payback period-nya. Biasanya digunakan itu adalah NPV-nya ya, atau net present value. Kalau net present value itu dikalikan dengan diskon rate-nya. Nah, nanti kita pelajari dulu cash flow-nya. Baru jadi dari sini kita mau mendapat kesimpulan ya, maksud si Imam ini kan, dari hasil investasi ini, kemudian hasil analisa setiap tahunnya, kita mau dapat kesimpulan sebenarnya layak atau tidak dari hasil perhitungan itu. Itu maksud teknik analisis investasi. Sebenarnya dari Excel ini bisa juga, tinggal buat rumus NPV-nya dikalikan dengan diskon rate dapat.
Tapi kita mau belajar proses dulu. Itu mau ya. Jadi kita masukin cash flow-nya aja dulu. Berarti kalau kita tidak ada pembayaran bunga, misalnya kita pribadi, kita tidak perlu kalikan dengan pajak bunga. Tak perlu lagi. Nah, ini khusus kalau kita punya, kalau dia tuh minjam duit, bukan berasal dari kantor pribadi ya. Pak itu dibuatnya kapan Pak? Di tahun 2020 berarti buat cash flow. Di tahun 2020. Dah, buatnya di tahun 2015. Jadi untuk menghitung kenaikan berapa persen kayak harga NU dengan CU tadi gimana Pak? Kan CU 3% tuh. Ya. Nah, itu yang kita bahas minggu lalu. Kalau untuk penentuan harga itu kan sebenarnya susah kalau di tambang ya. Jadi estimasinya itu biasanya melihat tren apakah terjadi dari historical data sebelumnya, atau memang si perusahaan itu memang mau melihat kalau terjadi kenaikan itu seperti apa. Karena nanti setelah dibuat ini akan ada lagi sensitivitas analisisnya. Sensitivitas analisis itu kalau harganya naik 5%, EBIT-nya jadi berapa? Kalau naik 10% jadi berapa? Sampai ke atas berapa persen kan? Kemudian kalau dia turun jadi berapa? Kemudian dapat nilai sensitivitasnya. Tapi kalau untuk menentuin tahun depan naik berapa, tahun depan naik berapa, sebenarnya yang susahnya dari ekonomi mineral ini untuk bagaimana menentukan harga ke depannya. Gitu. Kalau di FS biasanya dibuat harganya sama semuanya. Jadi di harga di tahun ini itu tidak diproyeksikan tahun depan naik berapa, tahun depan naik berapa, tidak diproyeksikan. Jadi di laporan FS itu biasanya ada statement pada saat kondisi ekonomi saat ini. Jadi kalau di soal ini dia naik 2%, 3%, 4%, itu ini kan contoh soal ya. Contoh soal dia naik berapa persen, cuma secara praktikalnya jarang sih ada yang buat naiknya berapa per tahun ya. Karena susah untuk memprediksi kira di depan. Apalagi mineral ya. Batu bara saja misalkan ya. Tahun ini kalau kita analisis di tahun ini harga $300. Ekonomis kan? Gue nggak tahu tahun depan itu apakah naik apakah turun. Jadi nggak fair kalau kita buat grafiknya naik atau grafiknya turun. Jadi tidak fair karena kondisi ekonomi dunia bisa berubah. Tidak ada yang tahu kan ke depannya seperti apa. Makanya kalau untuk laporan ekonomian untuk perusahaan itu biasanya yang diambil harga saat ini. Jadi dibuat statementnya pada saat kondisi ekonomi saat ini. Atau dari harga 1 tahun tersebut dirata-ratain itulah menjadi harga evaluasi untuk ke depannya. Gitu. Jadi sekarang ini adalah cuma contoh soal. Jadi kalau sebagai contoh saja, kalau misalkan ya asumsikan terjadi kenaikan, itu jadinya seperti apa? Beda dengan harga, biaya itu bisa diasumsikan naik berapa tahun, berapa persen ya? Itu dinilai dari inflasinya. Sedang dari historical data, dan juga dari kajian makroekonomi berapa kira-kira inflasi yang akan datang. Bisa dari sana untuk kenaikan biaya operasional. Tapi kalau untuk harga mineral itu yang susah ya. Jadi kalau kalian ada yang bisa nanti S2 atau S3-nya gimana cara prediksi harga dengan tepat, nah itu bagus itu. Mungkin bisa dapat Nobel kan ya. Karena sampai saat ini belum ada yang bisa untuk menentukan harga itu seperti apa berapa tahun yang akan datang. Gitu ya. Ada lagi yang tanya? Mungkin pertanyaan terkait dengan modal ya Pak. Kan kita menghitung layanan ekonomi tambang ini. Apakah modal tersebut akan dari faktor peminjaman atau akan menunjukkan di bursa efek menjadi saham ini masyarakat? Itu adalah mereka suatu perusahaan itu akan peminjaman atau mereka harus IPO atau membuat saham gitu. Sehingga kita sama mendapat modal nih Pak. Apakah ada kajian dari studi Wisnu tadi? Nah inilah uniknya industri tambang ya. Jadi industri tambang itu kalau dia belum beroperasi, masih dalam tahapan eksplorasi, itu bank nggak mau kasih pinjam. Gitu ya. Itu uniknya perusahaan tambang ini. Jadi selama masa eksplorasi itu belum dapat cadangan, masih pengeboran, itu bank nggak mau kasih pinjam. Makanya itu ada namanya DORC ya,
terakhir itu ada nama DORT, ada CPI ya, ada competent person itu untuk menentukan cadangannya. Kalau cadangannya sudah terbukti proven ya, proven reserve, barulah bank itu mau kasih pinjam. Tapi kalau masih ngebor-ngebor, nggak mau bank kasih pinjam, pasti duitnya dari duit sendiri. Itu uniknya perusahaan tambang. Tapi kalau perusahaan itu sudah jadi, sudah jalan, prospek ekonominya bagus, keadaan cash flow-nya lancar, baru bisa IPO. Tapi nggak bisa baru jalan berapa tahun langsung mau IPO, nggak bisa biasanya. Tapi setelahnya berapa tahun jalannya lancar, baru di IPO. Kemudian apakah setelah tambangnya jalan dilakukan evaluasi ekonomi tambang? Dilakukan, biasanya tiap tahun dilakukan. Karena tiap tahun itu pasti perusahaan punya rencana kan, apakah dia mau investasi nambah produksi, apakah dia mau investasi dari alat yang baru, pasti dikaji lagi dari kelayakan ekonominya. Misalkan kita produksi tahun ini 2 juta ton, tapi tahun depan kita mau produksi 10 juta ton ya, terjadi kenaikan yang signifikan. Naik dari 2 juta ke 10 juta, tentu investasinya juga besar ya. Nambah kontraktor misalkan, kontraktor nambah alat, nambah biaya overburden, biayanya naik nih. Kemudian kalau kita nambah 2 juta 10 juta, berarti kita perlu nambah orang lagi ya. Untuk engineer-nya mungkin engineer 2 juta dengan engineer 10 juta, jumlahnya sama kan? Ada biaya lagi di sana. Kemudian kalau ada biaya di sana lagi, untuk tempat tinggalnya cukup nggak tempat tinggal di lokasi itu? Orangnya kan nambah, otomatis nambah juga biaya buat gedung baru, bangunan baru, konsep baru. Kalau konsep barunya nambah, otomatis biaya untuk safety-nya juga naik ya. Karena semakin banyak orang, semakin besar juga biaya safety-nya. Jadi pamfletnya lebih banyak, untuk biaya kalau biaya trainingnya jadi lebih banyak. Ini kan banyak yang biaya-biaya yang mengikuti dari kenaikan produksi itu. Jadi sebelum mereka memutuskan ini kita naik 2 juta, pasti dilakukan juga evaluasi ekonomi tambang. Jadi bukan saja dalam artian evaluasi ekonomi ini didapatkan sebelum proyek itu dijalankan, tapi juga pada saat proyek itu dijalankan juga dilakukan evaluasi. Biasanya setiap tahun dilakukan evaluasi. Setiap tahun itu juga perusahaan itu pasti menentukan standar di tambang itu stripping ratio ya. Stripping ratio mau kita pakai stripping ratio 5, 6, 7, itu tiap tahun itu pasti beda-beda tuh. Karena perusahaan itu punya goal masing-masing tiap tahun. Bisa jadi tiap tahun ini kita mau dapat untung sebesar-besarnya. Turunnya nggak sekitarnya jadi 4 misalkan. Tapi tahun depan karena kita sedang merusak tambang, ambil yang di depan-depannya aja, nggak ada yang sampai final. Tahun depan kita perbaiki tambang lah, karena naik jadi R6 misalkan, karena memperbaiki tambang. Tahun depannya kita batu bara naik, kita ajar lagi, ajar untung, turunnya lagi sekarang. Jadi banyak permainan di sana sebenarnya. Kalau sudah di level manajemen itu. Nah nanti kalau di tambang itu biasanya level senior engineer ya, senior engineer ke atas sudah bahas tentang ekonomi itu. Kalau yang masih pemula ya, hanya cuma gali, angkut, muat ya, gali, muat, angkut. Tapi kalau sudah ganti level atas, ya mungkin ketambangnya jadi jarang ya, karena yang dibahas itu tentang ini, tentang aspek ekonominya. Nah, dari board director itu pasti nanya tuh, apalagi di akhir-akhir tahun itu, itu tahun-tahun sibuk itu. Tahun-tahun sibuknya untuk level manager atau senior engineer sampai ke TD itu tahun-tahun sibuknya. Ya, bulan-bulan sibuknya. Karena di sana itu dari perusahaan sendiri pasti mengeluarkan budgetingnya. Dari pemerintah juga minta laporan RKAB, laporan tahunan. Jadi tahun-tahun sibuknya, bulan-bulan sibuknya itu di akhir tahun. Kalau di awal tahun sudah mulai agak tengah tahun, di akhir tahun itu lagi. Itu aja sih. Kalau sebenarnya kerja senior engineer itu cuma di akhir tahun aja kerjanya. Jadi kalau di awal tahun, tengah tahun kerjanya cuma dia tambah kan. Kalau yang di bawah kan sudah jalan lah ya, dan sebagainya yang ngurusinnya. Dia cuma ngecek ini masih masuk dalam sesuai tahunan. Tapi di akhir tahun bisa begadang ya.
Nah, hari ini minta A, sudah dibuat, baru setengah jalan itu dibuat, udah diminta revisi lagi. Jadi padahal yang pertama belum jadi ya. Sudah jadi yang pertama, minta lagi opsi yang kedua, opsi ketiga. Sudah kita sampaikan opsi ketiga, balik lagi opsi yang pertama. Jadi mutar-mutar di situ aja. Kalau kerja senior engineer ya. Kelihatannya duduknya santai, cuman pikirannya kemana-mana. Gitu. Jadi ini ya untuk evaluasi ekonomi tambang dibutuhkan juga pada saat operasi dan juga sebelum operasi. Dan untuk investasinya itu harus ada statement dari CPI. Kalau di Indonesia ini namanya CPI, Competent Person. Itu yang boleh dan valid menyatakan cadangan itu proven atau terbukti. Kalau semua orang, tidak semua orang bisa untuk menyatakan proven, walaupun sebenarnya kita bisa menghitungnya, cuman di bank itu tidak laku ya. Jadi yang laku itu tanda tangan CPI. Makanya tanda tangan CPI itu mahal. Jadi kalau kalian sudah engineer, kerja pertama, ya tanda tangannya mahal. Lalu banyak yang pinjam tanda tangannya. CPI mengeluarkan cadangan terukur, baru cadangan ukur itu bisa digadaikan di bank untuk mendapatkan dana pinjaman. Tapi selama masa awal sampai masa dari eksplorasi awal sampai eksplorasi detail kita dapatkan cadangan itu bank nggak mau ambil risiko ditambah. Jadi tidak ada bank nggak mau mengeluarkan modal. Makanya itulah proyek tambang itu high risk-nya salah satunya itu adalah itu. Karena ada ketidakpastian geologi. Makanya Freeport itu lama ya. Karena proses eksplorasinya itu biaya sendiri itu mereka sampai akhirnya ditemukan cadangan. Kalau ketemu cadangan sudah enak lah, sudah bisa pembiayaan dari bank. Oke, lagi. Nah, kita lihat contoh lain ya. Nah, sebenarnya ini bisa, mungkin ini minggu depan lagi kita bahas. Salah satu bagaimana kita melihat ini ada, kita membandingkan ya. Jadi teori cash flow ini bisa juga kita untuk melakukan memilih alat apa yang digunakan. Misalkan di sini alat itu apakah akan dilakukan pembelian, purchasing atau bayar beli tunai, atau menggunakan leasing ya. Apa namanya? Leasing ya. Ini membayarnya cicil ada bunganya. Itu juga bisa kita lakukan evaluasi ekonominya dari teori cash flow ini. Kemudian membeli truk itu juga bisa kita lakukan evaluasi dari teori ini. Cuman ini kan sudah masuk ke MVP-nya kita bahas di depan saja. Ya, minggu ini kita fokus bahas di cash flow aja. Gimana cara membentuk cash flow. Nah, misalkan ini ya, perusahaan tambang memiliki cadangan terbukti 50.000 ton. Rencana diproduksi selama 5 tahun, secara seragam setiap tahun dilakukan, setiap tahunnya sama ya. Biaya yang dikeluarkan ada biaya penambangan, biaya pengolahan, ini termasuk ke dalam biaya operasi ya. Biaya untuk eksplorasi termasuk biaya modal, biaya akuisisi, kemudian biaya pembelian alat, ini yang akan didepresiasi ya. Kemudian biaya pembangunannya termasuk biaya modal. Di sini ada biaya jaminan reklamasi. Ini semua termasuk ke dalam biaya investasi yang dikeluarkan sebelum tambang itu berjalan. Ini kemudian banyak pinjaman, ini ada juga pinjaman selama 4 tahun dengan bunga 10%. Ya. Ini cara ngerjakannya sama ya. Cara ngerjakannya sama. Jadi strukturnya itu selalu sama seperti ini. Nah, yang pertama dari production-nya kali dengan selling price-nya dapat gross revenue. Kemudian dikurang royalti dapat net revenue. Nah, net revenue-nya ini dikurangi dengan biaya operasi, kemudian bunga
Bunga pinjaman, kalau ada pinjaman, depresiasi dan amortisasi dapatlah net income sebelum pajak. Kalau dia untung, berarti dia dapat pajak. Misalkan pajak di sini 30%. Kemudian setelah itu boleh dapat net income setelah pajak. Tentu dapat cash flow-nya ditambahkan lagi dengan depresiasi, amortisasi, dan dikurangi dengan principal payment. Nah ini untuk mineral ya. Coba kita lihat di batu bara. Kalau untuk batu bara, sama juga prinsipnya ya. Jadi untuk batu bara itu ada, kita ketahui jumlah batu baranya, itu production ya. Kemudian ada jumlah tanah penutupnya, ini akan jadi biaya operasi pengalinya. Nah kemudian kalau secara aktualnya kita bisa kurangkan ya. Jadi untuk batu bara itu ada namanya sellable coal, product coal, raw coal, sama in situ coal tons. Ini pengurangnya apa? Pengurangnya adalah apa namanya? Lossesnya. Jadi dari in situ kemudian diangkut ke stockpile jadi ROM, ada dilusi pastikan, ada lossesnya. Misalkan lossesnya di sini dipakai nah ini ya, lossesnya dipakai sekitar 0,5% ya lossesnya. Jadi setiap prosesnya terjadi kehilangan batu bara. Kemudian di sini kalau untuk batu bara biayanya ini kebetulan kalau yang tadi sudah disederhanakan ya, tapi secara aktualnya kita akan hitung biayanya itu per item kegiatan. Ada biaya pengupasan overburden, ada biaya coal miningnya, coal mining dan hauling, kemudian ada coal rehandling, ada biaya crushing, ada biaya stockpile lagi. Jadi stockpile di sini ada dua biaya stockpile. Kemudian ini sampai di mulut tambang, atau kalau kita lihat dulu skemanya adalah skema FOT ya. Kemudian kalau dia sampai ke barging ini FOB. Berarti selama perjalanan nanti ada biaya trackingnya. Biaya trackingnya, kemudian ada biaya road maintenance. Kalau di sini kan contohnya, ini ada yang tahu Lonsum ya. Ini contohnya di BSL ya, di Bara Sentosa Lestari. Itu dia menggunakan jalan Atlas, ada jalan Lonsum, ada jalan Atlas dan jalan Lonsum. Jadi ini ada lagi royalti atau fee yang harus dibayarkan kepada Lonsum dan si Atlasnya. Kemudian pelabuhannya menggunakan pelabuhan Atlas, ada lagi biayanya. Ini semuanya dimasukkan ya, terutama untuk biaya per tonnya, dolar per tonnya. Kemudian sampai pelabuhan ada lagi biaya bargingnya. Biaya barging itu biaya loadingnya itu ya, biaya loading ke kapalnya. Kemudian ada biaya dokumen dan biaya asuransi. Kemudian di luar semuanya itu ada biaya overhead. Biaya overhead ini biaya karyawan dan lain sebagainya, biaya dokumen. Kemudian ada biaya depresiasi lahan, amortisasi lahan, dan biaya demurrage. Ini coal price projection. Nah ini seperti saya bilang tadi, kalau di tambang itu kita cuma pakai satu harga aja. Jadi pada saat kondisi saat itu, jadi pada kondisi saat itu harganya $60, $60 aja dikali semuanya. Jadi kita nggak lihat eskalasinya per tahun pada saat kondisi saat ini saja. Nah, ini sama seperti tadi ya, dapat gross revenue dikurangi dengan royalti, dapat net revenue kurangi dengan operating cost. Operating cost-nya itu adalah semua biaya ini
kalau operating cost itu, kalau untuk OB pengalinya OB ya, total OB. Tapi kalau untuk yang biaya, ini kan beda ya. Kalau OB khusus untuk OB dolar per BCM, berarti pengalinya itu adalah BCM-nya. Tapi kalau untuk biaya lainnya, pengalinya adalah ton, berarti batu baranya yang dikali. Ini semua ditambah jadi biaya operating cost. Depresiasinya tadi sudah dalam bentuk dolar ya. Kemudian amortisasi dan tax corporate ya. Tax corporate 30%. Kemudian terakhir baru ditambahkan lagi depresiasi amortisasi. Kebetulan di sini dia tidak minjam ya. Tidak ada pinjaman, jadi tidak ada bunganya. Tidak ada juga cicilan. Cuman butuh, di sini ada capek. Capeknya itu disamakan saja ya. Jadi capeknya itu ada mining infrastructure, untuk buat processing, ada infrastrukturnya itu, bangunan underpass sebagainya itu totalnya 1 juta US dollar. Barulah didapatkan dari sini biaya tahun ke nolnya, kemudian dari tahun pertama sampai tahun terakhir. Kalau di sini sudah dihitung NPV-nya langsung ya, misalkan di sini. Tetapi nanti minggu depan baru kita pelajari NPV-nya. Nah, dapatlah simulasinya. Jadi seperti yang sampaikan tadi, kita nanti sampai kepada sensitivity analysis. Jadi kalau harganya naik 5%, 10%, harganya jadi gimana? Masih layak atau tidak? Kalau biaya operasinya naik atau turun, masih layak atau tidak untuk ditambang. Nah, itu yang nantinya akan disampaikan kepada sensitivity analysis. Cuman sampai sekarang kita cukup sampai di aliran cash flow-nya saja. Cash flow ini juga kita gunakan, ini banyak juga yang sudah ngambil di perhitungan cadangan ya. Tapi saya lihat banyakkan itu tidak memasukkan aspek ekonomis. Sementara kalau cadangan itu harus dihitung secara ekonomis ya. Kalau ekonomisnya dari mana kita tentukan? Dari sini juga. Dari sini juga. Jadi kita bisa menentukan tambang itu menggunakan SR5, SR6, SR7 itu dari perhitungan cash flow ini juga. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh ini kita hitung cash flow-nya setiap SR ya. Ini ada RB 50, ini adalah perhitungan tiap SR-nya. Apa yang membedakan tiap SR? Kalau tiap sudah naik SR udah pasti cadangannya naik ya. Cadangannya naik, tapi biayanya juga naik. Nah, semuanya ini nanti kita masukkan ke dalam yang namanya grafik optimasi ya. Nah, grafik optimasi itu bentuknya seperti inilah. Ini adalah NPV-nya, kemudian ini adalah SR-nya. Jadi SR-nya dibuat dari SR2 sampai SR6 ya. Ini kan kelihatan nih, mulai SR2, SR6 itu biayanya atau keuntungannya itu naik ya. Jadi semakin tinggi SR-nya, kelihatan NPV-nya naik, cuma nanti ada titik optimumnya. Setelah itu dia kembali turun. Nah, titik optimum inilah yang nantinya kita putuskan sebagai SR ekonomis penambangan. Nah, itu sebenarnya sampai di sana tahap untuk menentukan SR. Kita harus buat kajian ekonomisnya di setiap SR ini, kita kaji grafik cash flow-nya. Nah, terus kalau kita dapat di 4,5, kita lihat juga kenaikan potensi batubara atau cadangannya ya. Baru dapatlah di cadangan berapa, sampai di sini barulah cadangan itu bisa kita katakan proven ya, atau terukur setelah kita lakukan perhitungan ekonomisnya. Kalau kalian sudah bisa ngitung sampai aspek ekonomis sampai menentukan SR ini, nah bisalah kalian daftar CPI nantinya ya. Oke, sampai di situ ya. Ada yang bertanya? Belum kita akhiri kuliah kita hari ini. Ya. Ada yang bingung? Bingung ya? Kalau ujiannya sudah sampaikan juga, boleh kata
Harga ini. Nanti saya bagi untuk slide-nya. Silakan dicoba ya. Sebenarnya kalau bingung karena belum mencoba. Jika saya sudah mencoba, sudah coba-coba otak-atik Excel-nya, nanti ketemu bingungnya di mana, nah situlah saya mungkin bisa bertanya di pertemuan selanjutnya. Saya tanya Pak, ini kok dapat hasilnya seperti ini Pak, ini Pak dapatnya dari mana? Gitu ya. Oke? Cukup? Oke. Nah, minggu depan kita masuk ke teknik analisis investasi ya. Jadi kita cuma sebatas cash flow, cara buat tabel cash flow-nya. Terakhir kita teknik analisis investasi ya. Ini silakan kalian baca-baca di rumah. Kalau ada bingung cara buatnya seperti apa, pas kalian masuk-masukannya, nah silakan nanti minggu depan kita bahas sama-sama ya. Dari PMM, ada yang ingin bertanya? Yang di ruangan Zoom? Cukup, Pak. Oke. Ini Abror sudah di Zoom aja dia ya. Di mana dia sekarang? Di Bangka ya.